Halo, selamat pagi. Saya masih di Pulau Pinang, Malaysia dan pagi ini masih mendung ya. Jadi kalau mata saya ngantuk ini. Karena suasana memang mendung, jadi memang ya istilah saya belum mood lah untuk mengantarkan teman-teman untuk menjelajah pasar. Ya, namun namanya arsitek pasar ya, itu di belakang saya itu adalah bangunan tua itu. Saya ada di Campbell Street Market, ya, susah ya namanya ya. Ini menarik karena ini sebetulnya adalah kawasan wisata, tapi ada pasar. Tapi bukan pasar wisata. Yo, apa sih yang terjadi? Ya, sambil saya membangun mood ya, karena pagi ini mendung, itu saya ajak teman-teman untuk jalan-jalan di sebuah tempat wisata di pusat kota Pulau Pinang, Malaysia. Ada sebuah pasar yang sepertinya bukan pasar wisata. Ayo ikuti terus jalan-jalan saya bersama saya Agus Eko Madyo, arsitek pasar. Kita coba masuk ke dalam. Oke ya, sebelum masuk ke dalam pasar, saya ingin ajak Anda berkeliling dulu. Ini ya Campbell Street ya. Nanti ada petunjuknya tuh yang di sana itu kita lihat. Nah, ini ada bangunan tua. Nah, kalau malam ini ramai sekali jalan ini pedagang kaki lima. Kalau pagi nggak ramai, tapi juga ada pedagang kaki lima. Oke, dan ini bangunan tua, ya. Ini banyak sekali orang Kongres Indian Muslim Malaysia, KIMA, dan di sana itu ada street art. Kalau di Indonesia atau di Bandung itu terkenal dengan mural. Kalau Pulau Pinang punya icon yang namanya street art ya, di saat itu di sini. Nah, itu adalah arsitekturnya ya. Nah, kita lihat aktivitas apa yang ada di sekitar pasar setelah ini. Meskipun pasar itu sering didefinisikan sebagai bangunan, namun juga menjadi sebuah aktivitas. Dan sebagai aktivitas, kegiatan jual beli ini sering berada di luar bangunan pasar ya, dimanapun itu. Ya, ada semut, ada orang datang ke bangunan pasar, maka sekeliling bangunan pasar itu ramai juga oleh pedagang kaki lima. Nah, ini adalah jalan yang kalau Anda lihat banyak warna-warni, memang ini jalan wisata ya, turis. Malam ramai sekali oleh makanan ya. Panas di sini karena makanan itu bikin suasana panas. Ya, di Jalan Culia kalau tidak salah ya. Itu memang banyak kaki lima ya, dan ternyata masih banyak juga kaki lima sampai agak jauh dari pasar ya. Nah, ini jualan buah. Sepertinya asik juga kalau beli buah nih. Ada yang jualan bakpao, orang yang sarapan. Gitu ya. Nah, saya kembali ke pasar karena beberapa kali lihat aktivitas pagi hari ya. Ini jam 9 waktu Malaysia. Kalau di Indonesia masih jam 8. Tapi kalau lihat dari matahari ini sebenarnya setengah 8 ya. Karena ya itulah. Ceritanya panjang nanti kenapa waktu Malaysia jadi aneh. Jadi ini sekitar setengah 8 dan agak mendung. Ya, kalau setengah 8 ini orang-orang sudah mulai, orang setengah 8 WIB itu orang-orang mulai aktivitas ya. Nah, kan nggak turis ya, ini everyday. Ya ada turis lah 1, 2 itu ya, gitu. Apa ya, turis beli buah, oh ya kalau beli buah oke lah. Gitu ya, beli sayur, masak sendiri gitu. Oke, kalau saya mencoba mengamati kenapa banyak kaki lima di kawasan turis, selain masih ada everyday life-nya, itu mungkin turis tinggal lebih lama. Nah, ini ya yang sate, burger, ini halal juga nih. Nanti saya bisa makan di sini juga. Nah, itu adalah bangunan pasarnya. Oke. Nah, di sana masih ada kaki lima. Itu ada yang jual buah. Tuh, lihat ibu-ibu ya belanja itu. Nah, ini turis sepertinya. Tuh. Nah, ini ada yang jual roti canai ya dari India, dan itu yang jual buah ya. Oke, kita masuk ke pasar. Nah, oke ya, saya menyeberang kiri kanan tengok ya, ini bangunan pasarnya, dan kita akan menuju pada itu ya, biru itu. Apakah itu Lebuh Campbell Street Historical Names? Wah, panjang sekali. Wah, silakanlah dibaca sendiri, tapi ini adalah historical site ya. Memang ini pasar Campbell Street.
Wah ya, pasar Lebuh Campbell. Oke. Ya, saya sudah pakai masker. Enggak pandemi kok pakai masker. Tapi memang kalau di dalam pasar itu baunya memang sudah terasa bau ikan ya. Coba lihat ini. Oh gelap ya. Nah, nanti kita coba masuk. Ini bau ikan. Oke, saya masuk ke pasar dengan pakai masker dan apa yang terjadi di pasar dan sepertinya bukan pasar wisata. Jadi Pak, bukan pasar wisata di tempat wisata. Oke, kita masuk ke pasar. Agak terang tuh kan, orang jualan ikan nih. Nggak terlalu ramai, jadi memang sehari-hari orang jualan. Ya, orang Cina, rata-rata pedagang memang Cina ya. Itu lagi direnovasi di sana, belakang. Oh, orang dagang biasa. Apa menariknya pasar? Oh, arsitekturnya keren. Ya. Saya nanti potret dulu. Oke, saya berhenti di sini dulu karena saya akan memotret arsitekturnya. Ya, ya meskipun sudah tua tapi dan kurang ya terawat secukupnya lah. Tapi ini amazing ya, arsitekturnya itu luar biasa. Itu ada pencahayaan dari atas yang tidak terlalu glare, struktur yang bentang lebar, penghawaan yang cukup bagus. Ya, kita belajar tentang arsitektur pasar ya pada kenyataannya, dan yang luar biasa ini ada frame ya, ada bingkai-bingkai yang artistik banget. Ini memang ya Campbell Inggris. Saya belum tahu nih arsiteknya siapa, tapi ini pasti dirancang oleh arsitek. Ya, bersainglah dengan Thomas Karsten di Indonesia. Ya, ini dari arah pintu keluar ya, suasananya seperti ini. Oh, ada ya seperti di Bali, orang Cina juga percaya pada dewa-dewa yang menjaga. Kalau ingat jadi kayak genius loci ya, para penjaga tempat. Wah, sebetulnya kalau dari arsitekturnya keren banget nih. Wah, jangkrik. Jangkrik asu. Oh, miso-miso, saking apike. Oke, nah ini pintu keluarnya. Nah, ini asik juga nih. Wah, di belakang saya masih ada bangunan tua, namanya Pasar Lebuh Campbell. Wah, susah ya, Campbell bahasa Inggris, pasar bahasa, dan Lebuh Pasar itu bahasa Melayu, bahasa Indonesia ya, bahasa Melayu dan Pekan ya. Lebuh itu bahasa Melayu, kayaknya enak bahasa Inggris ya. Lebuh Campbell Street Market, bangunan tua yang ada di kawasan wisata, tapi ini bukan pasar wisata, ini pasar sehari-hari. Jadi demikian liputan saya tentang pasar di Campbell Street, Pulau Pinang, Malaysia. Masih bersama saya Agus Eko Madyo, arsitek pasar. Kita lanjutkan jalan-jalan kita di pasar berikutnya. Salam.